ini kan perlu adanya sebuah lelang atau pengadaan barang dan jasa dari pemerintah, khususnya AL di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, ini yang saya mau tanyakan, bagaimana ketika kita mau beli barang dari luar negeri, ya otomatis kan ada harga dan lain sebagainya, tetapi barang tersebut harganya cukup tinggi. Apakah kita bisa bermain dalam distributor tunggal, ya? Atau kita memang harus adanya sebuah lelang, ya, lelang dari KL tersebut, atau memang kita pisahkan saja, kita belinya jangan secara global, kita bermain secara produk yang kita mau beli secara satuan dan lain sebagainya, ya. Karena kalau kita bermain distributor tunggal, kita perlu ada pendampingan ya dari Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya. Nah, itu perlu ya, karena kita nggak bisa, kita harus datang ke luar negeri dan sebagainya, perlu makan biaya besar dan lain sebagainya. Nah, apakah ada di dalam distributor tunggal itu, di dalam dalam negeri tersendiri itu, apakah ada dan lain sebagainya? Apakah diperbolehkan juga ya di dalam hal tersebut? Mungkin itu saja, pertanyaan saya cukup panjang dan lebar. Kalau strategi komunikasi nanti Bu Yayu, tapi poinnya sebenarnya untuk yang ormas, mahasiswa dan lain-lain, kita berharap memang didorong mereka menjadi pelaku usaha, ya. Jadi kalau hari ini banyak anak-anak kita atau rekan-rekan kita yang jualan online melalui seperti Tokopedia, Shopee, itu kan yang swasta ya Pak. Tapi kita kan sudah punya katalog yang cara jualnya juga mudah, ya. Jadi saya kira peran mahasiswa, peran ormas dan sebagainya bisa didorong juga ke sana. Status pelaku usaha mikro kecilnya ya, karena itu kan status atau ukuran dari perusahaan ya. Tapi kalau bagi pemula biasanya masuknya ke skala usaha yang mikro atau kecil, dan itu bagian yang kita dorong mereka, para pemuda maupun mahasiswa terlibat dari awal. Yang kedua menyangkut event besar seperti PON, Asian Games, mudah-mudahan kita juga ditunjuk ke Piala Dunia ya Pak, tuan rumah juga kita amin. Masih gue pengen nonton juga dong. Saya kira gini, memang di RUU PBJ publik ini tidak mengatur secara detail strategi atau cara memilih penyedia, tidak. Karena cara memilih penyedia yang namanya tender, penunjukan langsung itu kan cara ya, dan itu akan terus berkembang ya. Dulu kita hanya mengenal lelang, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dulu begitu. Tapi kan kemudian berkembang, ada tender cepat, ada e-purchasing gitu ya. Bahkan nanti kita akan juga e-swaklola. Jadi metode ini sangat berkembang, sehingga kami waktu itu berdiskusi dengan anggota PAK, harmonisasi. Rasanya memang metode itu lebih cocok nanti diatur di rancangan peraturan pemerintah yang memang lebih detail. Dan kalaupun nanti ada penambahan metode-metode baru, kita tidak harus merevisi undang-undang, cukup di PP-nya, di peraturan yang di bawahnya, atau peraturan nanti di tingkat di bawah lagi. Jadi sekali lagi, RUU tidak memuat metode cara untuk memilih penyedia, tapi bahwa kemudian produknya PDN iya. Lalu kaitan dengan bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang untuk PON dan lain-lain. Rasanya secara teknis hari ini sudah bisa kita fasilitasi Pak dengan katalog. Ini apalagi kalau Kemenpora mengelola katalog sektoral. Nah, kalau Kemenpora mengelola katalog sektoral, semua kebutuhan KONI, kebutuhan Kemenpora bisa penyedianya tayang di katalog sektoralnya Kemenpora. Caranya apa? Mudah Pak untuk menjadi pengelola katalog sektoral. Jadi saya kira secara teknis ini bisa kita fasilitasi melalui katalog sektoral ya.
Silakan nanti para distributor tunggal atau importir yang memang barangnya belum ada di Indonesia atau belum bisa diproduksi di Indonesia, maka ya apa boleh buat, kita kan harus impor gitu ya. Kalau memang standarnya harus begitu. Kecuali kalau memang barangnya sudah bisa diproduksi di Indonesia dan memenuhi standar FIFA, standar yang organisasi internasional, maka kewajiban penggunaan beli produk dalam negeri itu terkena berdasarkan undang-undang RUU PPJ publik ini. Jadi saya kira cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memasukkan sebanyak mungkin produk kebutuhan penyelenggaraan PON ke dalam katalog. Kalau itu kemudian menyangkut soal konstruksi, ya itu memang mungkin tidak 100% tepat ke katalog, tapi bisa melalui proses tender. Hari ini kalau mau cepat, tendernya pakai tender desain and build, rancang dan bangun, merancang sekaligus bangun, tidak berseri. Kan biasanya kita memilih dulu konsultannya bekerja, konsultan perancangan ya, baru kemudian ditenderkan, baru fisiknya. Sekarang kita sudah bisa melakukan dengan cara rancang dan bangun. Kita tender sekali, mendapatkan konsultan dan kontraktor sekaligus, maka proses akan jauh lebih cepat. Tapi saya ingin memastikan bahwa memang metode-metode itu tidak dimuat di dalam rancangan undang-undang, tetapi kita pikirkan dan kita bisa diskusikan lebih mendalam di rancangan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang PPJ. Itu mungkin respon saya terhadap Pak Alfian. Lanjut dulu ya.